Dari kawasan Sudirman 12 Padang 92,4 Pro 4 FM RRI Padang. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam lagi sahabat budaya di jam 8 malam hari ini. Setiap hari Rabu kita hadir kembali di segmen Mina Kreatif. Kita akan ngobrol-ngobrol sama generasi muda dari Sumatera Barat, sahabat budaya, tentang bidang yang lagi mereka tekunin saat ini, yang tentunya ada hubungannya dengan proses kreatif dan membutuhkan kreativitas juga ya di dalam bidang yang mereka tekuni tersebut, sahabat budaya. Tapi siaran malam hari ini bisa kamu dengerin juga di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di RRI Playgo, juga di rri.co.id, sahabat budaya. Dan juga tentunya kita lagi live streaming di channel YouTube kita di RRI Pro 4 Padang. Kamu boleh subscribe terus kalau menonton tayangannya di malam hari ini bisa juga ya. Juga ada tayangan-tayangan sebelumnya di minggu-minggu kemarin setiap hari Rabu. Nah, kamu bisa tonton lagi. Siapa tahu kamu gabut banget ya, sahabat budaya. Kayaknya mau nonton apapun udah beres semua nih. Ya udah deh, nonton playlist Minang Kreatif aja, asik playlist. Tapi ya di malam hari ini sahabat budaya, kita nggak ngobrolin soal lagu dan playlist. Kita ada di Minang Kreatif dan bakal ngobrol-ngobrol sama seorang ilustrator. Bener ya? Apa dia punya istilah yang lain untuk bidang yang lagi dia tekuni saat ini? Kita sapa dulu deh. Di Zoom kita udah terhubung sama Fajar Atarik. Halo, selamat malam Fajar. Halo Mas Gusri. Iya. Malam. Selamat malam Fajar. Jangan Mas, bukan orang dari suku Jawa. Oh iya. Udah. Udah, betul. Fajar aslinya dari mana nih? Halo? Ya nge-lag tiba-tiba nih. Udah. Dari Bukit Tinggi dah. Oh, Bukit Tinggi. Oh, ngelek ya? Iya. Udah lumayan. Ya, Lumayan. Berarti Fajar, aku manggilnya Fajar aja ya atau Bang Fajar? Oh, oke. Aku manggil Bang aja deh. Iya. Agak susah ya. Iya. Ini Fajar berarti ya, aku manggilnya Fajar aja ya. Oke, Bang. Iya. Fajar lagi di bukit di rumah apa lagi di mana? Aku lagi di rantau sekarang di Semarang. Oh gitu. Ngerantaunya ke Bukit Iya. Tinggi. Oh, bukan. Oh enggak. Ya, rantaunya ke Semarang. Aslinya orang Bukit Tinggi. Oh, aslinya Bukit Tinggi, sekarang lagi di Semarang. Iya. Oh wow, jauh juga ya dari Bukit Tinggi ke Semarang. Ini dalam rangka apa? Melanjutkan pendidikannya ke Semarang apa gimana, Fajar? Aku kerja di studio ilustrasi di sini. Wow, studio ilustrasi. Berarti benar sebagai seorang ilustrator ya, Fajar ya? Iya. Oke. Ini menjadi ilustrator apakah impian dari lama atau ya tiba-tiba kecemplung ke dunia ini, Fajar? Hmm, Kalau ceritanya, aku baru kecemplung dunia ilustratornya habis lulus dari SMK. Tapi Hmm, mulai suka gambarnya udah dari kecil. udah Tapi dari belum punya kecil. mimpi. Oke, kita flashback dulu ya. Dari kecil itu dari kapan maksudnya? SD, SMP? Ya benar, dari SD udah suka gambar. Hmm. Kenapa? Waktu kecil suka gambar itu apa yang membuat Fajar suka ngegambar? Kan banyak nih pilihan hobi atau hal yang disukain bagi seorang anak kecil gitu ya. Entah itu mainan, mungkin robot-robotan, atau main sama teman-teman. Fajar menggambar. Kenapa? Jadi ceritanya tuh aku kan dulu suka nonton film kartun kayak Shinchan, Doraemon, Shinchan, ada oke. Naruto juga. Nah dari situ karena juga aku di generasiku anak kecil di kampung sedikit yang seumuran jarang gitu. Jadi Karena banyak apa? tampilan. Jadi karena emang Lagi nggak sedikit ada. aja gitu. Kayak Ada, lagi iya. ada Ada masa-masanya kita lahir di zaman yang nggak terlalu rame gitu ya, satu angkatan gitu ya. Jadi nah, atau mungkin
rame tapi rumahnya pada jauh-jauh gitu Iya, ya. pada jauh. Oke, Yang ini di Bukit tetangga Tinggi tuh berarti. gitu. Waktu itu masih di Pariaman. Oh, di Aku Pariaman. 10 tahun di Pariaman. Iya, Dari kecil di Pariaman, dari lahir di Pariaman. iya. Dari lahirnya di Bukit Tinggi, terus Oke. ngerantau Pariaman, 10 tahun. Hmm. Itu ngerantau sendiri apa ikut orang tua? Ikut orang tua. Nggak mungkin tiba-tiba umur satu, mah aku merantau dulu Iya, ya. Aku gitu. orang tua berarti ya. Iya. Oke, ikut ke Pariaman waktu itu. Jadi masa kecilnya Mm-mm. dihabiskan di Pariaman gitu ya. Iya, di Pariaman, nah di rumah. Terus sendiri, jadi biasanya anak kecil tuh kreatif banget gitu. Nah, Iya, aku kreatifnya imajinatif, di, imajinatif. iya, imajinatif. Nah, Nah, terus aku kegiatannya gambar gitu, imajinatif. oh ngegambar. Dicerahkan ke gambar. Mm. Itu pas Mulai SD dari berarti ya. coret-coret tembok, iya, Oh, awalnya dari dari itu situ dulu coret-coret. ya, dari coret-coret tembok Iya, kayak gitu ya. iya. Habis itu dibeliin buku gambar, Hmm. gitu. Oke, karena mungkin orang tua juga ngelihat daripada tembok rumah habis dicoret-coretin nih nanti ya. Mending sekalian Iya, aja dibeliin buku gambar gitu ya. beliin buku gambar. Iya Iya. ya, lengkap sama krayonnya gitu-gitu ya kali ya. Sama pewarna. Hmm. Itu pasti ngegambarnya karena tadi Fajar bilangnya suka nonton kartun, pasti karakter-karakter kartun itu yang digambar ya? Atau gimana? Iya, benar. Karakter-karakter kartun itu yang aku gambar Siapa? dulu. Dulu tuh yang paling mudah Kayak menirukannya kayak Doraemon gitu nggak sih? Doraemon. Karena Nah, biasanya di endingnya juga ada tutorial gambarnya. oh beneran? Iya, di ending Tutorial film menggambar Doraemon ada. Doraemon. Iya, kan ada kayak lingkaran kecil, lingkaran besar gitu. Oh itu Doraemon. Iya, Doraemon. Bukan, lagunya lagu Jepang. Maruka itu dong. Maruka itu Iya dong. iya iya iya. Ya itu. Oh jadi Nah, kan kita kalian menggambar kalau Doraemon. Aku pikir itu bukan Doraemon loh dulu loh. Lingkaran kecil, lingkaran bukan. besar gitu kan ya? Lingkaran Iya, tapi itu besar. bahasa Jepangnya. Bukan sih, Mas. Lebih ke bahasa Jepang Lebih ke lagunya. bahasa Jepang ya. Tapi proses menggambar tutorialnya lah gitu ya, menggambar Doraemon. Aku nggak tahu loh dulu, Ya. aku nggak ngeh ternyata itu gambar Doraemon. Ternyata setelah dipikir-pikir iya juga ya. Dulu tuh aku pikir itu cuman boneka-boneka biasa aja, bukan gambar Doraemon. Iya. Ya kalau di SD kan bikinnya boneka gitu kayak Boneka kan, bukan Doraemon kan jadinya kan? bukan Doraemon. Karena Bikinnya agak boneka. ribet juga kali ya bikin wajah Doraemon itu Iya. biar agak mirip apa gimana ya. Ya Iya, jadinya, tapi lagunya emang beda sih. Beda beda lagu. oh Cuman beda lagu. arti awalnya sama. Beda Arti lagu kan awalnya. ya. Iya 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 iya. Iya. Oke, terus dari situ mulai menggambar, langsung bisa apa Hmm. gimana Fajar? Oh, dulu merasa itu gambarnya bagus. Hmm, oke. Tapi setelah aku lihat sekarang itu gambarnya jelek banget. Iya sih, Iya, wajar aja yang gitu aku ya. lihat. Maksudnya Iya, baru sebagai sebuah dunia yang baru gitu kan, tentu kita jadi kayak baru coba. Iya. takjub sendiri. Oh ternyata saya bisa nih menggambar kayak gini gitu ya. Iya. Tapi Dulu ternyata karena setelah, seru-seruan gitu. hmm, oke, itu udah apa? Kalau dibilang mirip, mirip nggak gambarnya waktu itu? Mirip sih bisa dibilang mirip. Hmm, Tapi kayak proporsinya kurang gitu bang. Jadi oke. kayak matanya mungkin gede sebelah gitu. Kayak Doraemon Atau kurang gizi mulutnya, gitu lah ya. iya, Doraemon kurang gigi. Nggak. Atau Doraemon obesitas. Doraemon obesitas ya. Body shaming sama Doraemon ini gimana? Nggak. Tapi jadi ini juga ya kebanggaan sendiri juga ya. Mungkin teman-teman yang juga coba menggambar nggak apa nggak Nggak langsung bagus. nggak langsung bagus ya. Tapi Ya, benar. Fajar kayaknya punya bakat sendiri deh di dalam menggambar atau gimana? Ya, kalau berpikir bakat, mungkin sih emang ada bakat sih. Hmm. Tapi sekalipun itu bakat, gambarnya nggak langsung bagus juga kalau nggak ada belajarnya gitu.
Hmm, nggak ada ngikutin materi-materinya oke. Jadi atau nggak yang dilatih. gambar yang dihasilkan waktu itu lebih ke kayak apa ya, karikatur jatuhnya gitu ya guys. Ya karikatur masih banyak hal-hal yang kurang dalam gambarnya. Itu udah diwarnain segala ya? Udah. Iya diwarnain Iya, iya. sampai ya sampai lengkap lah warnanya gitu. Karena kurang menarik aja ya. Walaupun masih berantakan. Iya, iya, iya. Kalau belum ada warnanya kayaknya masih kurang gitu ya. Itu Hmm. ngikutin benar-benar ngikutin dari tutorial TV atau Fajar cari lagi nih gambarnya terus dicontoh gitu. Enggak. Oh iya, dulu tuh ada juga kan kartu-kartu yang dijual abang-abangan gitu. Kartu yang gambarnya kayak Oke. Naruto, Kartu ini aku gambaran. tahunya dulu kartu Yu-Gi-Oh ada. Ah, Enggak. iya. Tapi ada gambar yang lain kayak Oh, Naruto gitu. gambar-gambar gitu yang dijadiin main tepok gambar. Ya, tepok gambar gitu. Oh, iya, iya, Nah, iya, aku iya. nirunya dari gambar-gambar itu dulu. Di Oh, gambar. nirunya dari gambar-gambar itu ya. Iya, Oke. Akhirnya bikin dasarnya gambar gitu. Doraemon sama teman-temannya nggak? Giant, Nobita gitu-gitu nggak? Iya, ada Giant kita. Oke, terus akhirnya di sekolah pas pelajaran menggambar ini dong. Excited banget dong kalau udah kayak gitu ya. Iya benar. Fajar ya. Apa Udah yang membuat Fajar pelajaran favorit. pelajaran favorit ya? Dibanding pelajaran-pelajaran lain kayak matematika gitu-gitu ya. Ah bener. Iya, 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 kayaknya semua anak sama deh. Kayaknya semua orang benci matematika. Kecuali Jerome Pauline, dia kayaknya suka matematik dibanding Iya, menggambar. agak lain nih. Agak lain ya, agak lain ya. Tapi Fajar, apa sih yang Fajar temukan atau yang membuat menggambar itu jadi semengasihkan itu gitu loh. Maksudnya kan pasti agak susah juga ya, ada kesulitan ketika menggambar dan ketika kita mencoba menggambarnya terus nggak berhasil, kan jadi kecewa sendiri gitu kan ya. Nah Fajar karena ada bakat terus bisa merealisasikan pikirannya kali ya, jadi kayak seru aja jadinya atau gimana? Ya. Nah, kalau yang aku rasakan Hmm. dulu tuh seru karena emang hobi gitu loh. Hmm. Beda lagi kalau udah terjun ke dunia kreatifnya. Oh beda ya, kalau dulu tuh kayak Ya, beda. memang pure senang-senang aja gitu ya. Nggak ada beban buat ikutin kemauan orang. Gitu. Iya, iya. Lagi kalau udah masuk dunia kreatif gitu. Iya, idealismenya bertarung hebat dengan industri gitu ya, harus ngikutin gitu ya. Iya. Hmm. Iya, Tapi iya, iya. senengnya tetap seneng sih karena Hmm. bisa dapat penghasilan dari hobi gitu. Jadi Iya. emang passionnya di sana. Walaupun kayak ada harus beberapa hal yang dikorbankan gitu ya, harus rela nih kayaknya ini nggak sesuai dengan Iya, prinsipnya Fajar, tapi ya udah deh demi kepentingan eh, apa klien gitu demi ya atau biar mewujudkan kita. projectnya biar bisa selesai gitu ya. Nah, Dulu tuh pernah ini juga nggak sih Fajar ikut lomba-lomba menggambar gitu? oh sekali kali doang sih bang waktu SMP. Waktu SMP? Iya, Apa itu tuh itu? lombanya menggambar pemandangan. Oh bisa. Nah ini ceritanya agak agak lucu sih. Gimana Aku tuh? Pasti lucu banget. Wah, itu lucu banget. eh, kayaknya jangan ekspektasi lucu dulu deh. Enggak, ya udah cerita dulu, cerita. Kali dulu. Oke. Jadi ceritanya tuh guruku ngajak datang ke kelas Hmm? karena aku suka gambar kan tahunya Iya, iya. Ini dan masih di lumayan Pariaman berarti ya? berbakat. Atau enggak? Udah di Bukit? Ini udah pindah ke Bukit Tinggi bang. Aku Oke. SMP udah di Bukit Tinggi. SMP udah di Bukit dan Fajar emang diketahuin sama lingkungan sekolah atau sekelasnya urusan Nah, gambar-gambar sama ke Fajar aja nih gitu ya. ya benar. Oke, terus Nah, terus itu guru datang, itu diajak buat lomba gambar muka pahlawan. gambar muka pahlawan. Iya, waktu Oke. itu di perpustakaan Bung Hatta di Bukit Tinggi lombanya. Oh, wow. Di itu Nah, kapan perlombaannya dari hari itu diumumkan apa langsung oh, pergi apa gimana? diumumin tuh sebulan sebelum lombanya. Oh, lama Jadi ya. udah Berarti diumumin. persiapannya Ya, harusnya bisa matang nih gitu ya. ya udah disiapin matang gitu, dikasih
krayon gitu, dikasih alat-alat buat latihan sama guru, Oke. udah aku lakuin gitu. Nah, Oke. pas hari hanya Terus ini mulai taunya lucu. anak SMP itu gambarnya itu gambar pemandangan tempat wisata di Bukit Tinggi. Waduh. Sementara yang dilatih selama ini menggambar wajah pahlawan. Iya. Iya, 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 jauh iya. banget dari sebuah objek ke Mm-mm. gambar pemandangan gitu. Jauh sih itu ya. Waduh, itu gimana waktu Iya. itu jadinya Fajar? Ini miskomunikasi antara Jadi gurunya sama pihak museumnya kali ya, apa gimana ya ya? pihaknya gitu. Jadi waktu itu aku karena gambarnya emang kebiasaan dari meniru gitu Pak. Oke, heeh. Pasti menggambar Bung Hatta juga ngelihat contohnya gitu ya. Iya, ngeliat Mm-mm. contoh. Jarang ada yang aku gambar tuh pikiran sendiri gitu. Oke, Meniru tuh. Nah itu gimana tuh kalau Jadi, menggambar pemandangan kan butuh imajinasi banget kan ya? iya benar. Nah gimana tuh? Jadi waktu itu kebetulan di area lomba tuh ada gambar, ada brosur, ada spanduk tuh Hmm, gambarnya gambar Ngarai Siano. Oke. Nah, dari situ aku lihat gambarnya gitu. Aku Hmm, gambar, terus cara perwarnaannya kan juga beda ya, Bang. Beda. Dari gambar orang ke gambar pemandangan gitu. Oh itu Lebih beda ya? halus gambar pemandangan. Iya beda. Oke. Nah, aku cara mewarnanya itu aku lihat ke orang peserta lomba lain. Gitu. Oh jadi belajar teknik menggambar pemandangan itu dari pas ini ya, pas kontes itu ya? Gimana cara mereka terus? Langsung gitu konsepnya. Wow. Iya, Gokil langsung sih. gitu. Iya iya iya. Terus akhirnya Dan jadi deh tuh gambar pemandangan Ngaresiano. jadi itu gambar aku nggak ada ekspektasi buat dapat deh gitu. Iya, Maksudnya nggak ada karena baru latihan tahu lah. hari itu juga ya. Sementara Iya, baru persiapannya tahu buat hari gambar itu. pahlawan. Nah, hasilnya gimana? Iya. Alhamdulillah juara 3 lah. Wah, luar biasa. Tahu tema dan konsep gambarnya hari itu aja bisa juara 3, apalagi kayaknya kalau sebulan yang lalu ya, luar biasa sih Fajar. Terus gurunya bilang apa Fajar? Mungkin saingannya yang bukan aku yang hebat kali Bang. Ya gurunya bilang pialanya dibawa ke sekolah, diumumin ke sekolah gitu. Di Oh depan. gitu. Itu ya ya, bangganya jadi ini aja ya, jadi berlebih aja gitu ya karena ya bertarung dengan kondisi yang kayaknya lebih sulit dari peserta lain terus masih bisa tetap juara itu kan luar Ya biasa masih gitu itu. ya. Iya iya iya, luar biasa dan panitianya juga sih salahnya dia ya. Untungnya juga deh Kayak masang spanduk Ngaresiano di situ ya. salahnya iya iya emang. Iya iya. Harusnya disingkirin dulu gitu. Mm-mm. Iya iya, kurang teliti panitianya tapi justru jadi keuntungan buat Fajar. Tapi nggak apa-apa juga karena Iya. namanya juga Betul. kalau nggak ada itu, nah gimana tuh waktu itu kalau nggak ada spanduk itu ngegambar apa jadinya Fajar kan? Aku kepikiran gambar jam gadang Bang. Soalnya sering aku lihat jam gadang kan. Oh Jadi masih ada di lumayan tahu lah kepala, bangunan. bayangannya masih Iya ada masih ya. ada di kepala. Iya iya iya. Iya. Tapi Tapi pada itu berubah pikiran karena rata-rata pada gambar itu bang. oke, jadi melihat lingkungan juga ya. Ini rata-rata pada Iya, bikin gambar jam gadang, bikin yang beda gitu ya. iya bikin yang beda. Oke, iya iya iya. Jadi tips berkompetisi itu kayak gitu. Kamu bikin yang beda, walaupun harus tahunya di saat kontes ya, Fajar ya. Dadakan tuh. Dadakan banget itu sih, dadakan dan langsung juara 3. Wow, iya iya iya. Iya. Alhamdulillah. Itu setingkat kota Bukit Tinggi berarti ya? Iya, harus dikat Bukit Tinggi aja bang. Nggak ada lagi setelah itu lomba-lomba yang lain? Setelah itu nggak ada lagi karena di SMA aku nggak terlalu dikenal suka gambar itu. Hmm, lebih apa? Lebih em, tidak menunjukkan kemampuan gambarnya kali ya, atau gimana? Pertama karena aku di SMK kan, jadi lebih fokus ke jurusan Hmm. dan juga jarang ada ikut-ikut kompetisi kayak gitu di sekolah Oke, ntar dulu. Ini sekolahnya. jurusannya di SMK apa nih? Jurusan seni juga apa gimana? Aku perhotelan. Oh,
kemana-mana Lompatnya ya. jauh. Emang kayaknya harus mencar-mencar gitu ya. Yang tadi persiapannya lombanya bikin wajah pahlawan, ternyata gambar pemandangan. Hobinya bikin gambar, jurusan SMK-nya perhotelan gitu ya. Dan Korelasinya apa, Fajar? Nggak ada ya. kenapa Bang? Korelasinya, Nggak ada sih. kenapa akhirnya milih jurusan perhotelan? Kan sukanya ngegambar gitu. Kenapa nggak masuk Oh gitu. SMK Seni, ada kan ya? SMK Seni ya? Kalau di Bukit Tinggi belum ada sih Bang. Oh, Di belum. Padang udah ada. Oh, di Padang udah ada ya. Sampai sekarang pun belum ada di Bukit. Belum ada sih. Oke. Karena emang nggak ada di Bukit, akhirnya nggak milih jurusan gambar. Waktu itu apa gimana? Iya. Benar. Pertama karena itu. Kedua karena Bukit Tinggi kan kota wisata ya Bang. Jadi aku Iya, iya, iya. akhirnya habis lulus SMK itu langsung kerja. Nah, Hmm. jadi peluangnya itu emang ke jurusan pariwisata kayak perhotelan, tata boga, Oke, iya, iya, iya. Ini tujuan jangka panjangnya lah ya yang Fajar lihat waktu itu ya. Iya, Iya. iya. Menggambar kayaknya belum ada di pikiran bayangannya kayak gimana nih nanti gitu. Terus jadi ilustrator pun belum kebayang ya kayaknya waktu itu ya. belum ada bayangan. Iya, iya, iya. Akhirnya pilih jurusan perhotelan. Oke, menarik sih ceritanya Fajar. Tapi kita break dulu ya Fajar, nanti kita lanjutin ceritanya. Oke Bang. Oke, siap. Dan juga buat sahabat budaya di rumah, penasaran dong gimana akhirnya Fajar dari jurusannya perhotelan akhirnya sekarang sebagai ilustrator pekerja. Ini keren banget sih. Nanti kita akan kembali dan ngobrol-ngobrol di Minang Kreatif di malam hari ini di Perompat FM RRI Padang, ensiklopedi budaya ke Indonesia. 92,4 Pro 4 RRI Padang, ensiklopedi budaya keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, ensiklopedi budaya keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda.
Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua.
Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang. 92,4 per 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sahabat budaya masih di Minang Kreatif di malam hari ini, dan tentunya kita juga masih ngobrol sama Fajar Atarik yang lagi ada di Semarang. Semarang gimana sih kondisinya saat ini, Fajar? Lagi sering hujan juga nggak di sana? Iya Bang, lagi musim hujan juga. Musim hujan ya? Oke, nah tadi kan ceritanya Fajar jurusannya di SMK Perhotelan. Iya. Oke, terus selama di SMK jarang ngegambar lah ceritanya gitu ya? Atau masih suka ngegambar tapi sendiri-sendiri aja gitu? Iya, masih suka gambar, tapi nggak terlalu terkenal. Nggak terlalu terkenal, iya. Itu apa, gambarnya masih genrenya anime gitu apa gimana Fajar? Itu udah masuk ke realis ya Bang, gambar-gambar realis. orang. Oh gitu, jadi tekniknya juga meningkat nih ya, dari gambar pertama ya? Iya. Alhamdulillah udah meningkat. Tapi ya belum sebagus itu sih realisnya gitu. Oke, nah itu belajarnya lewat apa Fajar? Kan dari tadi emang kayaknya mencontoh gitu, terus bahkan ada yang belajar tekniknya pas di kontes gitu kan. Nah selain itu Fajar belajarnya lewat apa? Aku belajarnya lewat YouTube sih Bang. Lihat, YouTube. Gambar, ya channel YouTube gitu. Oke, channel YouTube luar negeri atau kreator lokal juga? Ada kreator lokal sih Bang, soalnya bahasa Indonesia waktu itu. Jadi lebih gampang. Lupa. Iya. Gak perhatiin. Nggak apa-apa, yang penting ilmunya dapat gitu ya, Fajar ya. Alhamdulillah. Oke. Kenapa akhirnya lebih suka gambar realis, Fajar? Karena waktu itu aku kan di Mea Bang. Jadi banyak cewek gitu. Iya, bener. Nah, itu dulu sering dimintain bikin gambar. Oh gitu. Wah, iya. Ya. Nggak apa-apa Fajar, kan itu sebuah prestasi maksudnya gitu kan. Nggak semua orang bisa gambar kan. Iya dong. Iya. Dan itu jadi apa ya? Jadi media untuk cari teman juga kan kadang-kadang ya Fajar ya. Cari teman aja Bang. Oke, terus akhirnya tamat dari SMK. Ini melanjutkan pendidikan lagi nih berarti, atau udah masuk dunia kerja, Fajar? Udah langsung masuk dunia kerja sih Bang. Waktu itu habis itu. Kerjanya ini dong di bagian pariwisata dong. Iya. Awal-awal tuh ke restoran sih Bang. Ke restoran, karena itu yang dipelajarin selama SMK. Sama SMK. Oke. Nah, momennya sekarang kan udah jadi ilustrator nih ceritanya. Nah itu
Dari mana tuh transisinya dari dunia kuliner dan semua hal yang dipelajari tentang hospitality gitu, tentang perhotelan, akhirnya jadi ilustrator sekarang nih Fajar. Nah, ceritanya agak banyak belok-belok nih Bang. Jadi Gimana aku tuh? kan habis sekolah kerja di restoran. Mm-mm. Nah, di restoran tuh nggak berapa lama, itu aku kerjanya di bengkel gitu. Wow. Udah ke bengkel gitu. Iya sih, yang kerja di bengkel awalnya dari SMK ya, tapi dari SMK teknik bukan perhotelan biasanya Fajar. Iya, bukan perhotelan. Kenapa di bengkel akhirnya kok bisa juga, emang ada Jadi ilustrator. skillnya di juga bengkel tuh, Fajar? oh enggak sih Bang, bengkelnya itu enggak bengkel kotor sih, lebih ke salon mobil sih Bang. Oke. Ya. Jadi dari situlah ya. Akhirnya, nah terus gimana dari bengkel kemana tuh? Nah, dari bengkel sambil nunggu mobil datang tuh aku biasanya ngegambar Bang. Atau enggak, awalnya tuh dulu baca komik webtoon. Oke. Di handphone ya, di aplikasi ya. Ya, dari handphone. Dari aplikasi aku baca komik, Hmm. aku tertarik nih mencoba buat gambar digital. Oke, jadi selama ini masih gambar manual berarti di kertas gitu ya? Kertas, iya, dari tradisional gitu. Oke. Iya. Jadi kayak mulai kepikiran nih, oh ternyata gambar digital kayaknya seru juga nih gitu ya. Iya, kayaknya seru, juga pengen belajar di sana gitu. Nah, Ini jadi tahun-tahun berapa nih Fajar? itu tahun awal lulus 2019-an lah Bang. Oh 2019. Iya. Oke, terus Jadi, habis itu? mulai belajar gambar digital. Hmm. Nah, mulai bikin gambar sendiri, gambar digital. Itu mulai Oke. bikin konten komik. Oh bikin konten Instagram. komik. Iya. Wow. Itu satu hal lagi gitu ya. Maksudnya komik kan ada alur ceritanya segala macam gitu kan. Iya, Ada benar. penulisannya juga di dalamnya. Dan perubahan dari menggambar manual ke digital kan butuh ini juga ya, butuh belajar lagi kan ya Betul. Fajar. Itu dari YouTube juga berarti ya. Guruku YouTube. Iya berarti memanfaatkan inilah ya, teknologi lah kalau proses belajarnya Fajar gitu ya. Iya. Bisa ya Fajar. Orang kalau udah ada basic skillnya, Fajar kan dalam hal ini menggambar gitu ya. Terus akhirnya mencoba gambar digital, itu mungkin cuman perpindahan medianya aja ya, tapi secara dasar-dasar tekniknya mungkin sama kali ya, atau gimana Fajar? Secara dasar emang perlu bakat gambar, tapi tekniknya aja sih yang beda Bang. Jadi sebenarnya lebih gampang gambarnya itu digital sih daripada gambar tradisional. Karena lebih bisa diedit gitu ya maksudnya ya? Bisa diedit, nggak repot-repot buat ngapus gitu. Iya. Nggak takut buat salah lah gitu. Beda sama Oke. gambar tradisional, takut buat salah gitu. Iya bener. Kayaknya harus semua garis itu harus bener gitu ya, nggak boleh ada yang salah ya. Iya. Kalaupun salah nanti ngapus, takut gambarnya jadi kotor gitu ya Fajar ya. Iya, biasa aja gitu. Oke. Terus akhirnya mencoba gambar digital dan ternyata bisa nih gitu ya. Dan bisa walaupun gambarnya belum sebagus gambarnya ilustrator lain gitu. Oke, gambarnya yang awal-awal itu masih kayak apa? Sederhana banget gambarnya Kayak kalau bisa aku, dibilang. Iya. Sederhana banget ya. Oke, tapi udah mulai bikin komik. Iya, menangnya itu karena biasanya komik di Instagram tuh nggak terlalu dilihat gambar bagusnya atau enggaknya gitu. Tapi Lebih ke ceritanya. Oke. Ya. Berarti Fajar juga punya apa enggak. bakat apa ya? Storytelling kali gitu ya? Ya lumayan karena sering-sering baca komik Oh juga iya. terbiasa gitu. Iya, kesukaan baca webtoon ya. Iya, baca webtoon, konten-konten komik di Instagram juga. Iya, akhirnya kenapa nggak coba bikin sendiri, kan kita punya ilmunya nih, punya skillnya juga, kenapa nggak coba bikin sendiri gitu ya, Iya. Fajar ya? benar. Oke, bikin komik, nama komiknya apa? Masih ada nggak sampai sekarang, Fajar? Masih, cuman postingannya udah banyak aku arsipin, cuma tinggal satu postingan lagi. Waduh, Itu nama Instagramnya Tiljana 5. Tiljana.
Iya. Sampai surga. Ada angka 5-nya. Iya. Waduh. Sampai surga. Subhanallah sekali ya, religius nama. bukan Ya bukan emang itu tuh kayak konten, bisa dibilang konten dakwah, cuman lebih ke lucu-lucuannya sih. Oke, jadi ada ininya juga, ada dakwah-dakwahnya juga di situ. Iya, ada pesan moralnya. Ada pesan moral. Wah, Iya. Iya. Oke, terus abis itu kenapa diarsipin, Fajar? karena udah pada mulai sibuk dapat job nih Bang. Waktu itu udah mulai kenal banyak ilustrator, udah dihubungin agensi. Nah, itu mulai banyak kerjaan dari gambar gitu. Jadi nggak sempat buat ngurus konten lagi, ditambah aku belajar terus kan gambarnya. Jadi gambarnya tuh udah jauh beda dari gambar yang dulu. Jadi berbeda banget stylenya gitu. Sekarang juga beda lah gitu ya. Iya, beda banget. Oh, wow. Jadi dari komik itu akhirnya dapat kesempatan atau peluang gitu dihubungin sama agensi gitu ya, Fajar ya? Iya, sama Makelar. Oh, ya agensi. Wow, berarti emang bagus gambarnya gitu ya, Kak. Soalnya kalau kan banyak nih komik-komik juga lain di Instagram. Kalau Fajar nggak punya karakternya sendiri, pasti nggak akan kelihatan juga, nggak akan aware juga orang-orang di luar sana gitu ya, Fajar ya? Iya, benar. Juga waktu itu sangat konsisten buat upload. Jadi lumayan kelihatan lah. Berapa? Sehari sekali gitu maksudnya apa gimana? Ya waktu itu kadang 2 hari sekali upload, atau enggak 3 hari sekali, rajin banget lah. Waktu lagi kosong-kosong. Lagi kosong-kosongnya ya. Oke. Ada komedi-komedinya juga nggak di dalam komiknya? Kan komik harusnya lucu juga ya. Iya. Nah, karena mungkin itu juga orang suka, jadi ya lumayan banyak sih followersnya dulu. Oke, sampai berapa tuh? Yang Tiljanah ini ya? 4.000 aja sih Bang. Oh, lumayan Fajar, lumayan. Iya. Oke, terus dari situ akhirnya terbuka kesempatan untuk jadi seorang ilustrator ya, Fajar ya? Halo? Fajar lagi gambar. Alhamdulillah. Wow, bisa ya kayak gitu ya. Itu suatu hal yang pernah ada di pikiran Fajar nggak sih? Atau emang udah diniatkan nantinya? Ya udah deh, suatu saat akan jadi ilustrator nih. Atau kan waktu itu niatnya cuman gabut aja kali ya? Gambar biasa. Iya, waktu itu emang niatnya gabut. Nah, pas sudah bergelut di sana dan ketemu orang ilustrator nih. Jadi kepengen juga gitu kayak mereka. Iya. Akhirnya yang tanpa disadarin, kayaknya ini nih yang dulu Fajar inginkan gitu ya. Dulu kan karena nggak ada sekolahnya di Bukit Tinggi gitu ya. Oke, ternyata akhirnya ketemu juga jalannya walaupun kemana-mana dulu ya nggak. Akhirnya ketemu juga jalannya dan justru lebih banyak belajarnya setelah masuk dunia kerja gitu ya, Fajar ya. Akhirnya banyak belajar lagi sama teman-teman yang lain juga mungkin belajar gitu ya, Fajar ya. Sama teman-teman sesama ilustrator. Akhirnya iya. Tahun berapa nih hijrah ke Semarangnya, Fajar? Ke Semarang baru 3 bulan lebih ini loh. Oke. Berarti baru 3 bulan ini jadi ilustrator. Sebelumnya masih jadi karyawan di bengkel yang tadi apa gimana, Fajar? Jadi sebelumnya itu aku udah setahun jadi freelance ilustrasi. Oke. Dari rumah lah ya. Di bengkel udah. Ya, dari rumah. Udah stop lah itu ya. Udah stop. Nah, kerjanya dari rumah, bikin gambar-gambar gitu. Dapat jobnya. Nah, kebetulan jobnya itu lebih banyak dapat dari Semarang gini. Sama agensinya ada dari Semarang. Salah satunya. Akhirnya membulatkan tekad terus pindah ke Semarang. Nah, ke Semarang aja. Wow, ya sebuah perjalanan banget ya Fajar ya. Tetapi Fajar di dalam bikin ilustrasi kayak gitu, pernah gak sih hasilnya nggak sememuaskan itu bagi Fajar gitu? Kayaknya kurang nih gitu. Oh, itu sering tuh Bang. Karena emang
selamanya itu proses belajar sih menurut aku. Apalagi Fajar kan bukan dari pendidikan yang formalnya ini kan, Fajar ya? Iya, bukan. Nah itu terus gimana tuh Fajar? Kalau misalnya ternyata ilustrasi Fajar beda sama orang kebanyakan, terus kayaknya nggak umum, nah itu gimana tuh? Nah kalau dulu mental aku mungkin bisa dibilang lemah gitu loh. Jadi dulu tuh kalau gambarnya udah jelek, ada yang komen hate gitu, yang jelek lah tentang gambarku. Hate comment ya? Iya, hate comment. So aku berhenti gambar agak lama. Oh gitu. Soalnya, hiatus ya? Setelah bikin gambar. Iya. Tapi sekarang aku udah didampingi sama mentor, sama Oke. Halo, Fajar. Lingkungan yang bagus. Gambar aku jelek, nggak kayak dulu lagi. Oke, justru sekarang. Maaf bang, ya. Iya nggak apa-apa. Jadi sekarang tuh udah ada mentor, juga udah ada di lingkungan yang bagus. Itu aku kalau gambarnya jelek, aku bertekad buat gambar selanjutnya nggak jelek lagi. Gitu. Oke, mentalnya udah berubah ya sekarang ya Fajar ya. Oke ya, nggak apa-apa pun. Iya, karena belajarnya bisa dari mana aja, walaupun dari bukan pendidikan yang di kampus misalnya, tapi kan ketemu sama orang-orang yang tepat juga sebuah hal yang harus disyukurin juga ya Fajar ya. Oke, siap kalau gitu. Kedepannya akan ada apa lagi nih? Komik lagi karyanya atau justru bikin karya-karya yang lain Fajar? Atau sejauh ini masih bikin ilustrasi dulu? Bikin komik lagi? Iya, tapi sekarang pengennya emang fokus di ilustrasi dulu. Nanti kalau ada kesempatan, aku pengen bikin komik cetak juga. Oh, komik cetak yang apa ya? Ada fisiknya gitu ya? Iya, ada fisiknya. Wow, ditunggu deh nanti karyanya Fajar dengan mentalnya yang juga udah lebih terasah gitu ya, maksudnya ya Fajar. Terus juga dengan teknik-tekniknya juga udah mulai baru dari mentor-mentor di sana ya Fajar ya. Iya bang. Oke, siap. Fajar, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini. Mudah-mudahan jadi inspirasi juga bagi yang dengar ya Fajar ya. Iya bang. Oke, siap. Semoga. Yang mau order gambar bisa nggak kalau ke Fajar gitu bikin ilustrasi? Bisa banget. Bisa banget. DM aja Instagramnya bang. DM aja di Instagramnya Fajar. Di mana namanya Fajar? Fajar Atharik 01. Fajar Atharik 01. Nanti di komunikasiin aja sama Fajar kamu pengennya gambar kayak gimana. Fajar, sekali lagi terima kasih atas waktunya di malam hari ini. Selamat melanjutkan lagi aktivitasnya. Selamat malam. Assalamualaikum Fajar. Waalaikumsalam Bang Gufri. Oke. Siap sahabat budaya. Itu dia obrolan kita sama Fajar di malam hari ini. Seru banget. Dari hobi gitu ya sahabat budaya, walaupun pendidikannya Fajar nggak di bidang seni gitu, tapi akhirnya bisa ketemu juga jalannya dengan menjadi seorang ilustrator dan melanjutkan apa ya, hobi masa kecilnya gitu deh sahabat budaya. Kamu juga dulu pas kecil sukanya ngapain? Sukanya main petak umpet. Nah sekarang juga kamu main sembunyi-sembunyiin? Nggak gitu ya sahabat budaya. Yang positif aja. Saksiin terus Midang Kreatif setiap hari Rabu jam 8 malam di Pro 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.